Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Navigasi di atas gelombang ketidakpastian. Teks kita dari Mazmur 46 ayat 1 sampai dengan 12. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk kesetiaan-Mu menghantarkan kami sampai di ujung dari 2025. Dan sebentar kami akan masuk dalam tahun 2026. Dan biarlah Tuhan hikmat penyertaan-Mu dan kebenaran firman ini menyatakan dirinya kepada kami dan menguatkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di penghujung 2025 kita melihat kondisi yang banyak sekali tidak pasti. Bencana, kerusakan alam, dan bahkan secara ekonomi, politik, kita tidak tahu akan seperti apa di dalam tahun 2026. Jujur, kalau kita melihat berita-berita di media sosial, kita mungkin mengatakan, wah ini kayaknya keadaan kita seperti autopilot. Tetapi saudara-saudara sekalian, firman Tuhan pada hari ini akan mendorong kita untuk mengingatkan diri kita bahwa satu, badai itu tidak pernah diabaikan oleh Tuhan. Tetapi kita juga tidak boleh menyangkal akan adanya badai dalam hidup kita. Yang pasti, firman Tuhan akan memberikan kepada kita bantuan navigasi. Dan Mazmur 46 ini ditulis bukan di dalam kondisi seperti orang yang naik kapal pesiar. Semuanya tenang, aman, penuh dengan kegembiraan, keriangan, banyak sekali hiburan. Tidak. Tetapi justru ditulis di tengah-tengah kepungan musuh. Di tengah-tengah ancaman kehancuran, di tengah-tengah bahaya. Mari kita belajar bagaimana kita bisa tetap tegak berdiri di saat keadaan sepertinya begitu goncang. Ada 3 hal yang akan kita pelajari. Bagaimana firman ini mendorong kita, memberikan kepada kita alat bantu supaya kita bisa mencapai rencana Allah. Tepat sasaran. Yang pertama, dikatakan Allah sebagai tempat pelarian kita, tempat perlindungan kita. Firman Tuhan mengatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Di dalam bahasa aslinya dikatakan perlindungan itu sebagai mahaseh. Mahaseh ini adalah satu perlindungan yang sifatnya seperti pelarian, tempat pelarian. Jadi kalau orang itu mau melarikan diri dan mendapatkan proteksi, ini adalah tempat perlindungan atau mahaseh. Dan firman Tuhan mengatakan kepada kita, apa tempat perlindungan kita yang paling aman? Apa tempat pelarian strategis kita? Tidak lain dan tidak bukan di dalam Allah itu lewat doa. Doa merupakan tempat pelarian strategis orang percaya. Saat kita berada dalam tekanan, mungkin di dalam tempat pekerjaan, maka doa adalah access point yang kita bisa lakukan. Yang benteng doa ini tidak bisa ditembus oleh inflasi, oleh musuh atau apa saja. Mazmur 46 ayat 3 kemudian dikatakan, sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi bergerak-gerak atau berubah atau bergoncang. Dunia boleh berubah, kebijakan-kebijakan boleh berubah, berganti, tren pasar bahkan boleh bergeser. Tetapi sumber kita tidak pernah berubah, yaitu Tuhan. Saudara, pada waktu Martin Luther mengalami kondisi yang begitu tertekan, dia sedang mengalami ancaman, dia sedang mengalami kejar-kejaran, dan pengikutnya pada saat itu juga dalam kondisi takut. Lalu dia mengambil ayat ini dan mengatakan, mari kita nyanyikan Mazmur 46. Itulah sebabnya muncul satu lagu yang begitu hebat yang terkenal sampai sekarang. The mighty fortress is our God. Allahmu adalah benteng yang teguh. Dia mau mengatakan bahwa Allah kita, Yesus Kristus, adalah benteng pertahanan kita yang kokoh. Mighty fortress, sebuah benteng pertahanan yang dijaga dengan ketat. Sekalipun dunia kacau, tetapi kita tidak akan berubah dan tidak bisa meruntuhkan jiwa kita. Di dalam kapal laut yang modern ada satu alat
yang luar biasa, yaitu namanya gyro stabilizer. Gyro stabilizer adalah satu penyimbang yang canggih. Bila kapal itu sekalipun sedang naik, dihantam ombak yang 5 meter, 7 meter tingginya, digoncang kiri kanan. Tetapi kapal itu kalau di dalam, bahkan gelas yang ada, yang ditaruh di dalam tempat meja misalnya, itu tidak akan goyang. Itu tidak akan tumpah. Kenapa? Karena ada gyro stabilizer. Ada sebuah penyeimbang di dalam kapal itu. Sehingga walaupun di luarnya sepertinya gonjang-ganjing, orang di dalam bisa tenang. Orang bisa makan, gelasnya tidak bergeser. Ini merupakan sebuah gambaran tentang fungsi doa. Doa tidak selalu menghentikan ombak yang ada di luar, melainkan doa mengaktifkan inner stabilizer, satu penyeimbang di dalam batin kita. Di dalam batin kita, kita kokoh, kita teguh, kita berpegang pada janji Tuhan. Kita tidak akan terombang-ambing, kita tidak akan khawatir, kita tidak akan menjadi orang yang sangat mungkin cemas, tetapi Tuhan memberikan kepada kita ketenangan, kestabilan. Yang kedua, di dalam menavigasi gelombang ketidakpastian ini, Tuhan memberikan kepada kita satu jalan yang luar biasa, yaitu mendengar suara Tuhan. Mendengar suara di tengah-tengah gemuruh suara-suara dunia. Ada kontras yang luar biasa di dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan, bangsa-bangsa ribut, rusuh, kerajaan-kerajaan goncang. Tetapi Tuhan memperdengarkan suaranya dan bumi pun gemetar. Ini menarik. Kita sekarang hal yang sama. Kita begitu banyak mendengar suara-suara di sosial media. Suara untuk bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan menurut keinginan kita, menurut keinginan orang lain, menurut banyak pakar-pakar. Sehingga kita berpikir, wah ini suaranya begitu bising. Mana yang saya harus pilih? Ada suara yang kalau kita ikutin, dia akan mengikuti keinginan kita dan mengarahkan kita kepada halusinasi. Artificial intelligence, salah satu kelemahannya adalah dia halusinasi. Dia menggiring kita kepada keinginannya. Dan kalau kita tanpa sadar, kita menginginkan dan kita terus meminta dia melakukannya, dia akan menggiring seturut dengan kehendaknya. Dan akhirnya kita binasa. Saudara-saudara sekalian, ada satu suara yang di tengah-tengah kebisingan ini, kita perlu mendengar dengan baik. Dan suara itu adalah suara Tuhan. Bukan suara keraguan, bukan suara kecemasan, bukan suara ketakutan. Tetapi suara Tuhan. Dan ayat 7 tadi itu didahului dengan ayat 5 untuk mengatakan suara Tuhan itu seperti apa. Ayat 5 dikatakan ada sebuah sungai. Aliran-alirannya menyukakan kota Allah. Kediaman kudus dari Yang Maha Tinggi. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Ternyata suara Tuhan itu menyukakan hati Tuhan, dan itu ada di dalam bait Tuhan. Ada di dalam rumah Tuhan, ada di dalam diri kita. Karena kita dikatakan oleh Rasul Paulus, kita adalah bait-bait suci kediaman Allah. Jadi ada aliran. Dan Yesus berkata, bila Roh Kudus ada dalam kamu, maka dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran yang hidup. Itu seperti sungai. Bukan sumur, tapi sungai. Dan sungai ini akan berbicara kepada kita, menyukakan hati Tuhan. Dan suara yang dari Tuhan, itulah yang menyukakan hatinya. Sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, suara yang mana yang kita dengar? Apakah suara keraguan, suara ketakutan, atau suara Tuhan yang menyukakan hati Allah sendiri dan yang memancarkan damai sejahtera? Dan ketika Tuhan memperdengarkan suaranya, dikatakan bumi pun hancur. Artinya, ini kabar baik. Satu kata dari Tuhan itu lebih berwibawa daripada 1000 prediksi dunia. 1000 prediksi para pengamat. Jika Tuhan berkata, lanjut, jalan terus, maka tidak ada satu pintu pun yang akan bisa menutupnya. Jadi saudara-saudara, mari kita mendengar apa yang Tuhan inginkan. Kita perlu ini.
Kita perlu memahami sungguh-sungguh apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Charles Spurgeon berkata, iman tidak mengharapkan badai akan segera berlalu, tetapi iman tahu bahwa Tuhan ada di dalam badai tersebut. Iman akan mengatakan, ya Tuhan ada bersama saya. Tuhan menyertai saya tidak akan takut. Tuhan memberikan saya kekuatan baru di dalam penyertaannya. Ketika dia berkata lanjut, melangkah dengan iman, pergi, maka kita pergi dan Tuhan menyediakan kepada kita jalan keluar. Yang pertama tadi, Allah tempat perlindungan kita. Doa merupakan tempat pelarian yang strategis. Yang kedua, kita perlu mendengar suara Tuhan dan mentaati suara itu di tengah-tengah gelombang. Dan yang ketiga, yang terakhir, firman Tuhan mengatakan kepada kita ada kekuatan Allah yang akan melepaskan kita dari ketakutan dan ketidakpastian. Itu adalah kata diamlah. Di dalam bahasa Ibraninya kata rafa, ya, di dalam ayat ini dikatakan diamlah dan ketahuilah, ayat 11, bahwa akulah Allah. Diamlah. Di dalam bahasa Ibraninya kata rafa ini artinya lepaskan peganganmu. Lepaskan kontrolmu dari setir itu, dari kemudi yang kamu berusaha untuk pakai sendiri atau berusaha untuk pimpin sendiri. Dan saudara, seringkali kita di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kepanikan, goncangan, kita berusaha semakin kuat memegang kemudi itu, setir itu. Sehingga kadang-kadang setir ini justru yang akan menghalangi kita. Tetapi Tuhan mau mengatakan, lepaskan. Rafa, lepaskan. Izinkan aku yang mengatur. Izinkan aku yang memegang kendali. Izinkan Tuhan yang akan mengatur ekonomi dan kekuatan saudara dalam mengarungi 2026. Ketika Tuhan berkata, lepaskan tanganmu dari kemudi hidupmu dan biarkan aku yang menyetirnya. Biarkan aku yang memegang kendali. Ini bukan berarti kita menyerah kalah, bukan berarti kita pasrah, bukan berarti kita melepaskan tanggung jawab. Oh sudahlah, biarin aja Tuhan yang urus. Bukan Bapak Ibu, bukan seperti itu. Lepaskan artinya kita bersandar dengan iman dan berkata, Tuhan, sekalipun jalan-jalanku ini kelihatannya baik, tetapi jalanmu jauh lebih baik. Rancanganmu, kehendakmu, mungkin ketika aku harus mengikuti jalanmu, firmanmu, nasihatmu, kelihatannya kok kalah ya, kok kurang keren ya dibandingkan dengan pakar-pakar dunia. Tetapi Tuhan, aku mau percaya bahwa jalanmu jauh lebih baik. Dan engkau pasti akan menolongku karena tanganmu lebih kuat daripada masalahku. Ini sama seperti kalau anak kecil ya, lagi belajar berenang. Nah biasanya kan ada orang tua ya. Saya ingat waktu anak saya kecil, dia belajar berenang. Waktu saya lepaskan dia meronta-ronta, dia berusaha untuk pegang leher saya. Kenapa? Takut tenggelam pasti. Tetapi justru dengan dia memegang leher saya, maka dia akan sulit untuk mengapung. Tetapi saat dia mulai diem, bahkan dia nggak usah ribet, dia diem tenang dan rileks di tangan saya, maka dia akan bisa terangkat sendiri oleh air itu. Jadi saya cuma pegang sebentar. Jadi kamu rileks saja, tenang. Dan kemudian dia pelan-pelan akan naik. Nah saudara, berhenti meronta. Berhenti untuk riweh, berusaha dengan kekuatanmu sendiri. Karena semakin engkau begitu, semakin energimu akan habis. Dan engkau akan mengatakan, ternyata capek juga ikut Tuhan. Padahal sebenarnya kita yang bikin masalah itu semakin besar. Saudara-saudara, 3 hal tadi mengingatkan kita bahwa Allah adalah perlindungan kita yang pasti. Larilah kepada Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan. Dengarkan suaranya. Jadi saudara-saudara, menutup tahun 2025 ini, saya ingin menyampaikan pesan profetis ini kepada saudara. Ebenezer, Tuhan yang telah menolong kita sampai di 2025 ini. Sampai di bulan Desember, sampai di penghujung minggu terakhir bulan Desember ini. Tapi Tuhan yang sama
Allah Yesus Kristus akan menolong kita juga melewati 2026 dengan satu keyakinan yang pasti. Jadi jangan bawa sampah, kekesalan, kekecewaan, kepahitan dari 2025 ketika engkau akan masuk dalam tahun 2026. Lepaskan itu. Datang kepada Tuhan di menara perlindungan, katakan, Tuhan, aku mau melepaskan, membersihkan hati nuraniku ini. Melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepadaku. Memberkati mereka. Tapi yang kedua, mari kita mulai mengucap syukur juga dengan semua tanda-tanda yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang baik. Karena di dalam para pendaki gunung, ketika mereka mendaki gunung, mereka sudah sampai ke puncak, mereka biasanya menumpuk batu-batu. Seperti kayak sebuah prasasti. Bukan sebagai sebuah pencapaian, bukan. Tapi untuk pendaki berikutnya yang akan sampai ke sana dan mengatakan, oh ini berarti jalan yang tepat. Ayo kita lihat lagi, cari lagi batu itu. Nah saudara-saudara, hal yang sama. Ketika kita berdiri di ingatan-ingatan yang baik tentang kebaikan kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan, kesembuhan Tuhan menyediakan pada waktu kita mepet dan janji Tuhan tergenapi, hal-hal seperti itu kita ingat. Dan kita berdiri di atasnya dan mengatakan, Tuhan, kalau tahun ini Engkau lakukan kepadaku, maka tahun 2026 Engkau juga akan lakukan kepadaku. Daud selalu mengatakan, kalau Tuhan menyertai aku melawan singa dan beruang, maka hari ini aku juga disertai Tuhan untuk melawan Goliat yang begitu mengintimidasi. Mungkin kelihatannya tahun 2026 begitu mengintimidasi kita. Tapi hari ini yakinlah saudara-saudara bahwa penyertaan Tuhan itu lebih hebat daripada yang lain. Ucapkan syukur. Lalu yang terakhir, ayo kita berani melangkah dengan iman. Jika Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan-lawan kita? Jadi hari ini lepaskan setiap beban, upaya kendali hidupmu dari dirimu kepada Tuhan. Mengatakan, Tuhan, aku rapa, aku menyerahkan, aku melepaskan kendaliku dan mempercayai navigasimu. Sebab Engkau menyertai kami, Tuhan. Sebab Engkau berkata, ayat 12 yang terakhir, Tuhan semesta alam, Jehovah Sebaoth, menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Artinya, Allah semesta alam yang mengendalikan segala sesuatu ada bersama kita. Memberikan kepada kita keberanian, memberikan kepada kita jaminan keberhasilan, memberikan kepada kita kemurahan. Dan itulah yang akan menjadi jaminan kita masuk di tahun 2026. Bapa Surgawi, kami bersyukur kebaikan-Mu sepanjang 2025. Dan kalau hari ini kami mengingat Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kami. Tuhan, kami berdoa untuk kami tidak membawa sampah-sampah kepahitan, kekecewaan, kegalauan, ketidakpercayaan kami sepanjang 2025 ini. Kami mau serahkan itu di dalam altar-Mu. Tuhan, ampuni. Kami mau melepaskan pengampunan dan memberkati orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, kami berdoa bahwa Engkau juga sudah melakukan yang baik kepada kami sepanjang 2026. Biarlah di atas itu kami berdiri. Dan kami yakin sepenuhnya bahwa jika Allah di pihak kami, siapakah lawan-lawan kami? Dan kami belajar untuk melepaskan semua itu di dalam kendali-Mu. Engkau sudah berjalan di depan kami. Engkau pasti akan menuntun kami sampai kepada kesudahannya. Karena penyertaan-Mu itu adalah jaminan kami berhasil melakukan kehendak-Mu bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Saya, Pendeta Markus Simanjuntak, mengucapkan selamat tahun baru 2026. God bless. Manuel.